daripada 1000 hari di tempat lain. Berserah pada Yesus, Dia sang memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan beri kedamaian abadi. Salam, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Seorang pengecut adalah orang yang pesimis karena dia takut akan segalanya. Namun orang yang berani justru sebaliknya. Karena keyakinan berarti adanya harapan. Demikian ungkapan yang dituliskan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles. Keyakinan berarti adanya harapan. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, hidup berpengharapan kepada Kristus. Narasumber kita Pendeta Domingus Umbudandra, STH MA, MTH, dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang. Salam Pak Pendeta. Salam juga Pak Pendeta. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa semua kita memiliki yang namanya pengharapan. Namun ada saatnya kita seperti kehilangan pengharapan. Sebab itu biarlah kita belajar hari ini tentang hidup berpengharapan kepada Kristus. Saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang. Hai semua, apa kabar? Hai. Semua luar biasa? Amin ya. Baik, kami akan melayani Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada. Kiranya setiap pujian, juga kesaksian, bahkan pertanyaan, terlebih-lebih pembahasan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian dimanapun berada. Baik, kita akan membahas firman ini. Firmannya dari Roma pasal 15 ayat 4-13 ya Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, mengapa tema ini perlu sekali kita angkat pada hari ini? Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Silakan. Oke ya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, saya Pendeta Domingus, dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang bersama dengan mahasiswa-mahasiswi kami yang akan melayani bersama-sama di Mimbar Agama Kristen TVRI Palembang. Ya, suatu sukacita, kebahagiaan bagi kita boleh bertemu hari ini dan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema hidup berpengharapan kepada Kristus. Ya, sebelumnya kita akan membaca dulu ya, atau sebelum kita membaca kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur jikalau sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dalam Roma 15 ayat 4-13. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Roma 15 ayat 4-13 akan dibacakan oleh Saudari Novita. Silakan. Pembacaan Alkitab kita terdapat dari Roma pasal 15 ayat 4 sampai yang ke-13. Berbunyi demikian, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Oke, Ya. ayat 13 Oke. ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan Pak Pendeta. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun berada pada saat ini, tema yang akan kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini adalah hidup berpengharapan kepada Kristus. Kenapa tema ini saya ambil, Bapak, Ibu, Saudara? Karena di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia pada saat ini, begitu banyak orang kehilangan harapan, begitu banyak orang yang putus asa, begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang tidak memiliki harapan hidup. Kenapa banyak orang tidak memiliki harapan hidup? Karena mereka tidak tahu ya bagaimana bisa mendapatkan pengharapan itu. Mereka mungkin salah jalan, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka ketika menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan ini, akhirnya mereka hilang harapan. Ya, satu contoh Bapak Ibu, orang yang hilang harapan ketika gagal dalam pekerjaan, ya, gagal dalam usaha. Ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan ini, akhirnya mereka kecewa, mereka hilang harapan, ya, mereka patah semangat, mereka tidak tahu
apa yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga banyak orang mungkin mengambil jalan pintas karena mereka tidak tahu dari mana mendapatkan pengharapan itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita mendapatkan pengharapan itu sehingga kita tidak akan terus berada dalam keterpurukan, tidak berada dalam kekecewaan di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita supaya kita memiliki pengharapan kepada Kristus, ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 2 hal yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada, ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita hidup berpengharapan kepada Kristus. Yang pertama adalah kita harus berpegang teguh kepada pengharapan, ya. Dalam ayat yang keempat tadi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada satu kata atau kalimat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-14 ini, berpegang teguh pada pengharapan, ya. Berpegang teguh maksudnya adalah memiliki sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun yang terjadi, yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Nah, dalam Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya berpegang teguh pada pengharapan, ya. Artinya kita bergantung kepada Kristus, ya. Kalau kita bergantung pada situasi kondisi yang ada, bergantung kepada manusia, maka kita akan mengalami kekecewaan di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak heran banyak orang, ya, di sekitar kita, di lingkungan kita, atau dimanapun berada kita melihat banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa dalam menghadapi situasi kondisi yang semakin sulit pada saat ini. Akhirnya orang hilang harapan, ya. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas, mencari jalan buntu, gitu ya. Contohnya mereka mengakhiri hidup mereka. Itu satu contoh orang yang hilang harapan, ya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, ketika berpegang teguh pada pengharapan, yaitu kepada Kristus, ya, kita percaya apapun tantangan situasi yang kita alami dalam kondisi apapun dalam kehidupan ini, maka kita akan tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, artinya agar tetap berpengharapan kepada Kristus, karena tadi dikatakan kita harus berpegang teguh, ya, pada pengharapan kepada Kristus. Mungkin ciri khas orang yang ataupun tindakan-tindakan orang yang kehilangan pengharapan seperti mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Itu langkah yang sudah sangat jauh sekali, ya. Tetapi mungkin hal-hal atau ciri-ciri di mana orang itu kehilangan pengharapan, ya, tapi tidak sampai kepada keinginan bunuh diri atau melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Contohnya apa sih, Pak? Ya, orang-orang yang kehilangan harapan itu dalam kehidupan hari-hari. Ya. Dia seperti apa misalnya, begitu? Mungkin saya kasih contoh orang-orang kehilangan harapan, ya. Ketika seseorang gagal, ya, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ya, tidak tercapai, tidak terwujud, ya, akhirnya hilang harapan. Kalau orang yang hilang harapan, bayangkan, ya, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada, ya, orang yang hilang harapan itu tidak ada gairah hidup, ya, tidak semangat menjalani kehidupan ini. Sepertinya hidup ini nggak ada artinya, gitu loh. Sepertinya hidup dalam dunia ini nggak ada tujuannya, ya. Sepertinya hidup ini sia-sia adanya, gitu loh. Apapun yang dilakukan dalam kehidupannya seperti nggak ada artinya apa-apa itu, atau akan sia-sia, ya. Sehingga dalam kehidupan ini orang yang hilang harapan itu, ya, akhirnya berpikir yang negatif, ya. Tetapi lain dengan orang yang berpegang teguh pada pengharapan kepada Kristus. Sebentar, semangat, Pak Pendeta mungkin kuat, begini, ya. Oke. Orang yang kehilangan harapan, kan kalau dia mau bunuh diri atau apa itu tindakan yang jauh, gitu ya. Nah, tadi Pak Pendeta mengatakan orang yang kehilangan harapan itu adalah orang yang kehilangan gairah hidup. Nah, gitu ya. Orang yang kehilangan gairah hidup. Contohnya seperti apa? Kalau dia seandainya seorang istri,
atau dia seorang suami, atau mungkin dia seorang mahasiswa, mahasiswi, atau seorang pekerja. Nanti itu akan dijawab ya. Oke. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ciri-ciri orang kehilangan harapan itu seperti apa? Itu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena siapapun juga pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan pengharapan. Sebab itu jangan kemana-mana pemirsa sekalian, karena kami akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita membahas satu tema, hidup berpengharapan kepada Kristus. Narasumber kita, Pendeta Domingus Empudandra, STH, MA, MTH. Oke, kita tadi sampai kepada pertanyaan, silakan. Seperti apa ciri khas orang yang kehilangan pengharapan, Pak Pendeta? Oke, ya. Sebenarnya ada banyak contoh ya. Contohnya orang yang kehilangan harapan, tidak ada kemauan untuk bekerja, ya. Dalam pekerjaan sepertinya nggak ada gunanya lagi mau bekerja gitu loh, nggak ada gunanya lagi hidup ini gitu loh, sehingga stop semua dalam aktivitasnya, ya. Itu kalau berbicara tentang pekerjaan. Kalau berbicara tentang kegiatan rohani, ya, khususnya umat Tuhan, anak Tuhan, orang yang kehilangan harapan itu artinya tidak ada semangat ibadah, tidak ada semangat ikut persekutuan, ya, tidak mau melayani Tuhan gitu ya. Sehingga di dalam kehidupan mereka untuk apa mau melayani gitu loh. Toh juga dalam hidup ini nggak ada artinya. Toh juga dalam hidup ini ketika berdoa pun juga sepertinya nggak ada jawaban, ya. Contohnya orang yang mengalami sakit penyakit, ya mungkin sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan, tapi toh juga kesembuhan itu tidak sampai gitu ya, tidak sampai dialami, diterima dalam kehidupannya, tidak kunjung datang, ya istilahnya seperti itu. Tetapi ya orang-orang yang seperti ini, ya akhirnya mereka putus asa, mereka nggak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Untuk apa mau berdoa kepada Tuhan? Tuhan kok nggak mau mendengar doa, Tuhan nggak mau menjawab doa gitu ya. Sehingga dalam kehidupan ini ya akhirnya mereka tinggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan, ya. Nah, tentunya dalam hal ini bukan menolong mereka, ya, bukan menolong mereka, tapi justru membawa hidup mereka ke arah yang lebih membahayakan kehidupan mereka, yang membawa mereka kepada kehidupan yang fatal, ya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, umat Tuhan, masih ada harapan, Amin. Ya. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan harapan itu kepada kita. Yesus itu sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber pengharapan. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan pengharapan itu? Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, tapi tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Amen, ya, itu yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Baik, Ya. pemirsa dimanapun Anda berada, artinya bahwa kehilangan pengharapan itu bisa saja akhirnya jadi tidak mau berdoa, tidak mau lagi melakukan aktivitas rohani seperti membaca firman, datang beribadah, ataupun juga melayani Tuhan. Atau mungkin kalau dalam konteks sebagai mahasiswa-mahasiswi, karena kebetulan audien kita juga para mahasiswa ya. Kehilangan pengharapan ya bisa jadi sudah tugas-tugas terbengkalai, gitu ya, tidak dikerjakan, sudah deadline-nya gitu ya, tidak dikerjakan gitu ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, tapi mari kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa, bagaimana satu peristiwa atau kejadian, namun tetap berdiri teguh atau tetap berpegang teguh pada pengharapan, dan akhirnya pengharapan itu sungguh-sungguh luar biasa, mendatangkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Ya, pemirsa, kita akan mendengarkan satu kesaksian. Silakan. Ya, baiklah, saya Budi Kristianto, mahasiswa STTIP. Saat ini telah berada pada semester ke-7, tingkat ke-4. Dan saya mengalami suatu kejadian luar biasa sehingga saya bisa sekolah di tempat ini, di STTIP. Yang pertama,
Saya sudah lama sih, tahun 2012 saya mengalami kecelakaan. Dan akibat dari kecelakaan yang saya alami, saya mengalami koma sampai 70 hari. Koma sampai 70 hari. Jika tidak dari harapan orang tua saya untuk tetap bertahan, untuk bagaimana caranya biar saya tetap bertahan, itu tidak akan mungkin sampai saat ini saya tetap ada. Itu semua karena harapan orang tua saya, harapan mama saya terkhususnya. Harapan buat saya sehingga saya bisa hidup kembali. Padahal di situ para dokter, para tim medis sudah menyerah. Di hari koma saya, di hari ke-50 saya koma, mereka sudah menyerah. Mereka sudah menyerah dan pasrah. Mereka tanya kepada orang tua saya, "Bu, bagaimana anak ibu?" Kalau anak ibu ini bisa tetap bertahan karena masih ada alat-alat yang terpasang dalam tubuhnya sehingga dia masih bisa bertahan. Tapi harapan mama saya pokoknya, "Dok, kalau tidak sampai 1 jam dia masih mengalami masa kritis, kalau lewat dari 1 jam silahkan dilepas semua alat-alatnya. Tapi kalau hanya 45 menit paling lama, tolong dipertahankan." Itu semua orang tua saya bertahan, benar-benar bertahan. Akhirnya saya bisa selamat, bisa sehat sampai sekarang. Dan bisa melanjutkan sekolah di STTIP. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya terlebih dahulu memang sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Budi yang hari ini sudah di tingkat 4 semester 7. Ya, pada tahun 2012 beliau mengalami kecelakaan yang sangat fatal di daerah Gelumbang ya, di daerah Gelumbang Indralaya. Dan itu beliau mengalami koma selama 70 hari dan saat koma di 50 hari itu semua dokter sudah angkat tangan karena memang anak ini bertahan karena alat-alat saja. Tetapi ibunya punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia percaya bahwa anak ini pasti bisa bertahan. Sebab itu dokter, para medis dan juga alat-alat tetap dipertahankan dan sampai 70 hari koma dan hari ini beliau bisa ada di tengah-tengah kita. Seperti suara, juga ada bagian-bagian di tubuh ini, di leher, karena muka ini hancur ya, wajah ini hancur ya, bahkan di tenggorokan juga. Tetapi itu mujizat dan kasih karunia Tuhan luar biasa, ibu bapak saudara sekalian, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu membuat kita berdiri teguh, membuat kita yakin dan percaya bahwa mujizat itu selalu ada. Bukan cuma terjadi ribuan tahun yang lalu, mujizat itu hari ini terjadi, besok bahkan sampai selamanya. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan hidup pemirsa, dan juga yang memberikan nafas hidup kepada saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Apapun situasi dan keadaan Anda, tetaplah berpengharapan kepada Kristus. Karena hari ini kita mendengar kesaksian bagaimana pengharapan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta untuk melanjutkan materi kita. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada, bagaimana orang yang hidup berpengharapan kepada Kristus. Kalau yang yang pertama tadi berpegang teguh pada pengharapan. Yang kedua adalah kita harus bertekun di dalam iman. Ya, apa artinya bertekun di dalam iman? Bertekun itu artinya giat di dalam Tuhan, rajin dalam persekutuan, rajin dalam ibadah. Ya. Artinya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, ya, setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Kalau orang yang tekun di dalam Tuhan, masalah tantangan apapun yang dihadapi dalam hidup itu tidak akan menyerah, ya, tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan persoalan yang atau badai gelombang kehidupan ini, ya. Contohnya orang yang tekun di dalam Tuhan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, dia akan ingat Tuhan. Ya, orang beriman itu tetap bertekun di dalam iman, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada masalah, bukan pada persoalan, bukan pada badai kehidupan ini,
matanya tetap tertuju, terarah, bahkan fokus kepada Tuhan. Ya, kenapa banyak orang dalam hidup ini menyerah? Ya, kenapa banyak orang dalam hidup ini kecewa dalam menjalani kehidupan ini? Ada masalah kecil aja udah kecewa, udah putus asa, ya, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena mereka fokusnya kepada dunia ini. Ya, dunia ini kadang menawarkan kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Ya, dunia ini menawarkan segala sesuatu yang menggiurkan hati kita, perhatian kita, fokus kita supaya kita terpengaruh, supaya kita mudah tergoda di dalamnya. Ya, tetapi ketika hati, pikiran kita, iman kita tetap fokus kepada Tuhan, tantangan apapun yang terjadi, kita tidak akan mudah menyerah. Kita akan tetap berkata, saya harus maju, saya harus tetap semangat, saya harus berjuang di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, karena apa? Karena saya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya, nah karena itu penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini, ketika percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya berkata, aku percaya Tuhan, aku menjadi anak Tuhan. Tapi dalam realita kehidupan ini, ada masalah kecil saja, wow, kita lalu tinggalkan Tuhan. Ya, bukan itu solusinya. Yang bisa menolong kita ketika kita tetap berpengharapan dalam Kristus, ketika kita tekun di dalam iman kita. Tekun itu artinya kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Ya, jangan kita jauh daripada Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau kita jauh daripada Tuhan, oh aman-aman. Ya, kita akan bebas, kita akan leluasa melakukan apa saja. Belum tentu. Justru semakin banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, justru akan membawa kita ke dalam dosa, ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Tapi ketika kita tekun di dalam iman, apapun tantangan ada, kita mampu menghadapinya. Kita bertahan di dalam tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Bertekun di dalam iman. Bertekun itu artinya memang ada sesuatu action ya. Kata kerja, ada pekerjaan, kegiatan yang harus terus kita lakukan. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan satu pertanyaan dari salah satu audien kita. Silakan. Shalom, Bapak Ibu juga saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita berbicara mengenai pengharapan. Pertanyaan saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kori Roudur Tambunan, saya berasal dari Medan, saya tingkat 3 semester 5, sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang. Pertanyaan saya, apa istimewa dari pengharapan, apa keistimewaan dari pengharapan orang-orang Kristen? Sekian, terima kasih. Keistimewaan pengharapan orang-orang Kristen atau pengharapan orang di dalam Kristus lah ya. Apa istimewanya? Ya. Oke, terima kasih Saudari Kori yang sudah menyampaikan pertanyaan sangat bagus. Apa istimewanya kita berpengharapan kepada Kristus? Ya, istimewanya adalah kita percaya kepada Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini umat Tuhan, umat yang spesial di mata Tuhan. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, memandang Tuhan dalam kehidupan kita, ya, kita fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyertakan Dia dalam segala pergumulan kehidupan kita. Di situ Tuhan hadir. Ya, Tuhan akan ulurkan tangannya untuk menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan yang ada. Ya, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, siapapun kita dan dimanapun kita berada, ya, ketika kita fokus dengan masalah kita, ketika mata kita tertuju dengan apa yang kita hadapi saat ini, kita mungkin mudah kecewa dalam kehidupan ini. Tapi fokus kita kepada Tuhan, mata kitanya memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyertakan Dia dalam segala persoalan hidup kita, di situ Tuhan akan menolong kita. Ya, artinya Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Ya, orang yang datang kepada Tuhan, anak yang datang kepada Tuhan, umat yang datang kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan akan menolongnya. Ya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, Tuhan tidak akan pernah menolak kapanpun dan dimanapun Dia berada dan siapapun kita. Ya, yang paling penting dalam kehidupan kita ingat Tuhan. Karena tanpa Tuhan, ya, kita nggak akan sanggup menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Baik. Terima kasih untuk jawabannya, tetapi nanti saya mau
kita mendengarkan penjelasan lebih dalam. Apa keistimewaan berpengharapan kepada Kristus itu? Yang artinya bahwa ada apa dengan Kristus itu sehingga pengharapan itu menjadi spesial. Sehingga pengharapan itu menjadi memiliki keistimewaan tersendiri. Berbeda dengan pengharapan-pengharapan yang lain. Itu nanti yang bisa kita minta Pak narasumber untuk menjelaskannya. Pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami, saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang bersama Pendeta Domingus Umbudandra, STHMA, MTH, dan semua audien kita dan para kru. Jangan kemana-mana Anda yang ada di rumah, karena kami akan segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dialah sumber pertolongan, sumber berkat, sumber pengharapan. Pertanyaan kita adalah, apa keistimewaan berpengharapan di dalam Kristus? Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin Anda akan mau menyampaikan kesaksian jika ada bersama dengan saya di tempat ini. Bagaimana saya berharap kepada Kristus dan saya melihat Yesus menjawab doa-doa dan pengharapan saya. Yesus Kristus. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin kita sambung dari pertanyaan tadi, apa istimewanya kita berpengharapan kepada Kristus ya? Kita berpengharapan kepada Kristus karena Dia sumber damai,
sumber sukacita, sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, contohnya kalau orang mau mencari damai dalam dunia ini tidak akan memberikan damai, tidak akan memberikan shalom, ya, tidak akan memberikan harapan kepada kita. Harapan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, itu ya. Mau beli dengan uang dan harta nggak bisa gitu loh, ya. Karena dunia ini kadang bisa mengecewakan kita, ya. Manusia bisa meninggalkan kita. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ya, sumber damai itu, sumber pengharapan itu, ya, Tuhan akan ya memberikan harapan kepada kita. Kita akan semangat lagi, kita akan bangkit lagi. Kita tidak akan kita tidak akan terus berada di dalam kegelapan dunia ini. Kita tidak akan ada di dalam keterpurukan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita punya Yesus yang berkuasa, yang punya segala-galanya, yang menjadi sumber pengharapan bagi kita. Maka tidak salah ya kalau kita mencari damai itu di dalam Tuhan. Kita mencari pengharapan hanya di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang memberikan pengharapan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu jangan bosan datang kepada Tuhan, cari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, kita cari sumber pengharapan itu. Ya, yang siap menolong kita, selalu ada untuk kita siapapun yang datang. Tuhan tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang posisi kita, jabatan kita, dan Tuhan selalu dekat dengan kita. Ya, yang paling penting dalam kehidupan kita berseru datang kepada Dia dan mencari Dia dalam kehidupan kita. Ya, seperti Tuhan katakan kepada kita dalam Alkitab atau dalam Firman Tuhan, carilah Dia, carilah Tuhan. Ya, kalau kita cari Tuhan dalam kehidupan kita terus bertekun di dalam iman kita, Tuhan akan memberikan harapan apapun dalam setiap kehidupan kita. Contohnya mahasiswa ingin berhasil dalam kehidupan ini, ya, ingin menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan dalam kehidupan ini, ingin menjadi seorang guru agama yang dipakai Tuhan dalam kehidupan ini. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan harapan itu dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan ini akan menolong kita, ya. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan bosan mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun Tuhan itu adalah sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Amin. Baik, saya mau diskusi dengan mahasiswa ya. Oke, baik. Ini kan teman-teman kan mahasiswa. Kepada saya lupa yang di pojok ponan Bu Susan. Brian ya, Brian. Oke, kasih mic ke Brian. Brian, kamu kan jauh-jauh dari Manado, ya. Dan dalam kasih setia Tuhan, Tuhan izinkan kamu masuk STTIP dan sekarang sudah semester berapa, dan tentunya ada banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi sesuai tema ini, hidup berpengharapan kepada Kristus. Apa saja pergumulan-pergumulanmu, tapi kamu tetap beriman, percaya, berharap kepada Kristus, dan kamu melihat Tuhan menjawab itu. Silakan. Terima kasih. Untuk pergumulan saya selama di perkuliahan itu, pertama dari budaya kita ya, yang dari bagian Sulawesi, apalagi bagian Manado, itu kan agak berbeda cara bahasanya. Dari Manado yang harus berbicara agak keras dengan budaya di tempat ini, itu merupakan pergumulan dalam beradaptasi. Selain itu dalam perkuliahan juga ada beberapa pelajaran yang lumayan berat bagi saya, tapi dengan bertekun dan berharap kepada Tuhan, saya mulai mendapatkan metode-metode belajar baru, yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mendapatkan ketenangan. Dengan begitu dapat belajar dan bisa mengerti setiap pelajaran yang ada di perkuliahan. Baik, terima kasih Brian. Oke, kita lanjut ke John. Iya, John. John ya, John. Kasih mic ke John. John. Oke, kita sharing. John, kamu jauh-jauh dari Papua juga, ya kan? Ngambil jurusan apa di STTIP? Enggak usah diutak-atik, langsung jawab aja. Ini mic-nya ke jurusan teologi ya. Oke. Kamu sudah pulang ke kampung halaman? Sejauh ini belum, Bu. Belum ya. Oke.
berpengharapan kepada Kristus. Apa yang kamu harapkan ke depan? Kamu jauh-jauh dari Papua dan berada di Palembang lalu ke STIP. Apa harapanmu ke depan? Ya, harapan saya ke depan semoga saya berhasil dari tempat ini, sukses dan juga pulang dan juga bisa membawa satu kebanggaan bagi orang tua saya. Teologi, Iya. ya, yang nanti bisa terjun dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Ya. Baik, thank you John, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, silakan lanjut untuk bertekun di dalam iman. Mungkin ini lebih kepada hal-hal apa yang kita setia lakukan, dengan setia kita kerjakan. Sebagai orang percaya, tidak hanya orang percaya tapi juga semua orang butuh itu supaya apa yang menjadi harapannya itu menjadi kenyataan satu saat nanti. Oke ya, tentunya dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu pemirsa dimanapun kita berada, ada banyak sekali harapan-harapan kita gitu ya. Mungkin sebagai seorang pekerja, harapannya itu dalam pekerjaannya sukses ya, pekerjaan itu lancar ya. Sebagai seorang mahasiswa, tentu harapannya dalam studinya adalah studinya lancar ya. Kemudian di masa yang akan datang itu akan melayani Tuhan atau menjadi seorang guru yang melayani dimanapun berada pada saat itu. Nah tentu untuk mencapai apa yang kita harapkan, untuk mencapai keberhasilan itu ya, tentu tidak dengan bermalas-malasan gitu ya, tentu tidak dengan santai gitu ya, tapi kita harus bekerja keras ya. Seorang yang pekerja ya, kalau bermalas-malasan santai dalam bekerja gitu ya, apa yang diharapkan dalam pekerjaan itu ya, tentu tidak akan berhasil, tentu tidak akan menjadi orang yang mungkin maju berkembang dalam pekerjaan ini ya. Dengan demikian juga seorang mahasiswa, kalau seorang mahasiswa malas-malas belajar, malas mengerjakan tugas-tugas yang ada gitu ya, tidak rajin ya, tidak giat dalam pelajaran atau dalam mata kuliah gitu ya, tentu tidak akan tercapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini ya. Keberhasilan itu dicapai, diperoleh ketika kita tekun di dalam Tuhan. Tentunya untuk mencapai keberhasilan itu kita perlu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan di dalamnya ya, apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan ya, tidak akan pernah tercapai dalam kehidupan kita. Sehebat apapun manusia dalam hidup ini, sekuat apapun, sekaya apapun manusia dalam hidup ini, kalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, semua itu akan sia-sia adanya. Nah, karena itu penting dalam setiap kehidupan kita ya, untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, supaya kita diberkati Tuhan, hidup kita dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan. Kuncinya adalah bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman, giat di dalam segala hal ya. Kalau orang percaya itu yang mengenal Tuhan supaya imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan ya, kerohanian bertumbuh. Tekunnya tentu harus bertekun dalam Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, kemudian rajin dalam persekutuan, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, supaya imannya semakin hari semakin bertumbuh dan semakin ya berkembang di dalam Tuhan. Amin ya. Ya, artinya bahwa pengharapan itu kan kalau boleh kita katakan itu sesuatu hal yang ingin kita peroleh ya, yang ingin kita dapatkan gitu ya, yang ingin kita miliki begitu ya. Nah, pengharapan tentunya tidak saja hanya dengan iman. Iman itu penting pastinya ya. Iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mampu dan menolong, tapi juga ada dari kitanya, usaha dan kerja keras dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berpengharapan kepada Kristus, engkau harus tetap beriman kepadanya, tetapi juga ada bagianmu yang harus engkau lakukan, yaitu melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Oke, silakan Pak Pendeta lanjutkan untuk materi yang disampaikan. Oke ya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun kita berada, di dalam kehidupan ini tidak ada seorang yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu apa akan terjadi di masa depan? Siapa yang tahu apa yang terjadi di esok hari? Ya, tapi ketika kita berpengharapan kepada Kristus, tetap tekun di dalam iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, kita percaya dalam kehidupan kita, kita sanggup menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, tantangan kesulitan yang ada tidak mudah bagi kita. Hidup ini perlu perjuangan, butuh perjuangan dalam kehidupan kita. Ya, tentunya apa yang menjadi bagian kita, mari kita kerjakan. Ya, bagian Tuhan itu serahkan aja sama Tuhan. Ketika engkau studi, serahkan sama Tuhan. Ketika engkau bekerja, juga serahkan kepada Tuhan. Ya, kenapa harus kepada Tuhan?
Kenapa kita harus kembalikan kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber segala kehidupan kita. Sumber jawaban doa kita dan sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Baik. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, hidup berpengharapan kepada Kristus. Ya, Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Hari ini tema kita hidup berpengharapan kepada Kristus. Anda sudah mendengarkan beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Tetaplah berpengharapan. Sekalipun mungkin saat ini engkau belum melihat jawabannya, tetaplah berdoa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari hambanya. Silakan Pak Pendeta. Oke, Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada pada saat ini, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa, badai kehidupan, ya, tantangan hidup, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, apapun pergumulan masalah yang kita hadapi pada saat ini, kita percaya ada dalam kendali Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya dan kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, pemirsa, bagaimana agar engkau memiliki pengharapan di dalam Kristus? Berpegang teguh pada pengharapan itu dan bertekunlah di dalam iman. Apapun masalah pergumulanmu, tetaplah pandang pada Tuhan. Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucap syukur hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Apa yang kami dengarkan hari ini tidak hanya sampai di sini ya Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di studio ini, maupun pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan mereka, mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan. Mereka bertekun di dalam iman. Karena Tuhan itulah yang akan menolong kami, yang akan memberikan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun kehidupan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan